Di komplek perumahan kami, tidak ada yang tidak kenal Bapak. Namanya Pak Haji Darmawan. Nama yang sangat cocok dengan kelakuannya. Beliau adalah ketua pengurus masjid, donatur, tetap panti asuhan, dan orang yang paling ringan tangan kalau ada tetangga kesusahan. Aku bangga sekali punya mertua seperti Bapak. Sejak aku menikah dengan putranya, Mas Bayu, 3 tahun lalu, aku melihat sendiri betapa mulianya hati laki-laki tua itu. Satu kebiasaan Bapak yang paling terkenal adalah Jumat berkah, tapi bukan Jumat biasa. Khusus di minggu terakhir setiap bulan, Bapak akan memborong sembako dalam jumlah besar. Beras karungan, kualitas super, minyak goreng, telur, susu kaleng, sampai biskuit mahal. Bapak tidak menyerahkannya ke panitia masjid. Beliau selalu mengantarkannya sendiri. Katanya, ada satu keluarga istimewa di pinggiran kota yang harus beliau santuni secara langsung. Keluarga tunawicara yang miskin. Begitu Bapak selalu bilang dengan mata berkaca-kaca. Hari ini adalah hari itu. Jumat terakhir di bulan Oktober. Sejak pagi, garasi rumah sudah penuh dengan kardis-kardis mie instan dan karung beras. Tetangga yang lewat menyapa dengan penuh hormat. Masya Allah, Pak Haji, semoga rezekinya makin lancar ya. Pak, benar-benar malaikat komplek kita ini. Bapak hanya tersenyum simpul, merendah. Ini cuma titipan Gusti Allah, Bu. Saya cuma kurir. Aku membantu Bapak menata barang-barang itu ke dalam bagasi mobil SUV hitamnya. Mas Bayu sedang dinas luar kota. Jadi akulah yang membantu Bapak menyiapkan semuanya. Bapak mau diantar supir atau Mila temani? Tawarku saat melihat keringat mulai membasahi keningnya yang keriput. Bapak menggeleng cepat, terlalu cepat menurutku. Gak usah Mil, Bapak sendiri saja. Ini ibadah Bapak. Biar Bapak yang capek, biar pahalanya gak bagi-bagi. Beliau tertawa renyah, lalu masuk ke dalam mobil. Aku melambaikan tangan saat mobil hitam itu keluar dari pagar. Hatiku hangat, rasanya sejuk melihat orang tua yang menghabiskan masa pensiunnya dengan menebar kebaikan seperti itu. Namun, sore harinya, pandanganku tentang malaikat itu sedikit goyah. Langit sudah berubah jingga kemerahan saat suara mesin mobil. Bapak terdengar kembali memasuki halaman. Aku bergegas keluar untuk menyambut, siap membawakan teh hangat seperti biasa. Pintu mobil terbuka, tapi Bapak tidak turun. Dengan wajah berseri-seri, layaknya orang yang habis mendapat kepuasan batin. Setelah bersedekah, Bapak turun dengan kaki gemetar. Beliau nyaris terjatuh saat menapakkan kaki ke lantai carport. Wajahnya pucat pasi, seperti kain kafan. Matanya liar, menatap sekeliling dengan ketakutan, seolah ada hantu yang menempel di bumper mobilnya. Pak, Bapak kenapa? Bapak sakit? Aku berlari memapahnya. Tangan Bapak dingin sekali, sedingin es, dan yang lebih menakutkan, tangannya gemetar hebat. Bukan gemetar karena lelah angkat beras. Ini gemetar orang yang sedang panik. Gemetar ketakutan. Bapak tidak menjawab. Napasnya memburu. Beliau menepis tanganku pelan, lalu merogoh saku kemeja kokonya dengan panik. Mengambil sapu tangan, lalu mengelap wajahnya dengan kasar berkali-kali, seolah ingin menghapus sesuatu yang najis dari kulitnya. Bapak masuk dulu, Pak. Tutup pagar, Mila. Tutup pagarnya. Kunci. Suara Bapak membentak, parau dan penuh teror. Aku kaget. Bapak tidak pernah membentak. Iya, Pak. Iya. Aku buru-buru mengunci pagar besi yang tinggi itu. Saat aku berbalik, aku melihat Bapak sedang berdiri mematung, menatap bagasi mobilnya yang sudah kosong. Tatapannya kosong, ngeri, dan jijik. Kenapa Bapak terlihat seperti orang yang baru saja lolos dari kandang macan? Bukannya Bapak baru saja mengunjungi keluarga miskin yang harusnya berterima kasih padanya? Malam itu, Bapak tidak keluar kamar untuk makan malam. Dari balik pintu kamarnya, sayup-sayup aku mendengar suara Bapak sedang mengaji.
Tapi nadanya bukan nada yang tenang. Itu nada orang yang sedang menangis, memohon ampun. Suara orang yang sedang dikejar dosa. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah keluarga tunawicara itu? Kenapa setiap pulang dari sana, malaikat ini justru terlihat seperti pesakitan? Rasa penasaran mulai tumbuh di hatiku, mengalahkan rasa hormat yang selama ini kujaga. Apakah ini sudah sesuai dengan nuansa yang Anda inginkan? Rasa penasaran itu seperti racun. Sekali masuk ke kepala, dia akan menyebar dan tidak akan hilang sampai penawarnya ditemukan. Sabtu pagi, Bapak masih istirahat di kamar. Katanya, badannya meriang sejak pulang kemarin sore. Mas Bayu juga belum pulang dari dinas. Aku punya kesempatan. Pagi itu aku membersihkan mobil Bapak di selipan jok penumpang depan. Mataku menangkap secari kertas truk yang terlipat rapi. Itu bukan struk belanja sembako. Itu struk pembayaran token listrik prabayar. Di bagian bawah struk, tertulis ID, pelanggan, dan sebuah alamat yang ditulis tangan dengan pena tinta hitam. Yanto, KP, Rawa Hitam, nomor ke-88. Rawa Hitam, itu daerah pinggiran kota yang terkenal kumuh dan rawan banjir. Jadi di sana, tempat keluarga istimewa itu tinggal. Tanpa pikir panjang, aku menyalin alamat itu ke ponselku siang harinya. Dengan alasan mau reuni dengan teman kuliah. Aku memacu mobilku sendiri menuju lokasi tersebut. Semakin jauh aku meninggalkan pusat kota, pemandangan semakin berubah. Gedung-gedung bertingkat berganti dengan ruko-ruko kusam. Jalan aspal mulus berganti dengan jalan beton yang retak dan berlubang. Akhirnya, aku sampai di kampung Rawa Hitam. Baunya menyengat, campuran bau limbah pabrik dan sampah basah. Rumah-rumah di sini kebanyakan semi permanen, terbuat dari papan kayu bekas dan atap seng karatan. Aku memarkir mobil agak jauh karena jalannya terlalu sempit. Dengan menenteng keranjang buah niatku untuk basa-basi aku berjalan mencari. Nomor ke-88 itu. Dia, sebuah gubuk yang lebih mirip kandang ayam daripada rumah manusia. Dindingnya dari triplek yang sudah lapuk dimakan rayap. Lantainya tanah yang dipadatkan. Di terasnya ada tumpukan kardus mie instan dan karung beras. Barang-barang yang kemarin aku bantu Bapak masukkan ke mobil. Hatiku berdesir. Benar ini tempatnya. Aku menarik napas panjang, menyiapkan senyum paling manis. Aku membayangkan penghuninya akan menyambutku dengan hangat, mungkin dengan bahasa isyarat yang penuh rasa syukur karena aku adalah menantu dari dewa penolong mereka. Assalamualaikum. Hening. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Permisi. Pintu triplek itu terbuka perlahan, menimbulkan suara decitan engsel yang ngilu. Seorang wanita paruh baya muncul. Rambutnya acak-acakan, wajahnya keras, dan penuh guratan penderitaan. Dia memakai daster yang sudah sobek di bagian bahu. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tatapannya bukan tatapan ramah. Itu tatapan curiga. Aku tersenyum canggung. Maaf Bu, saya Mila. Saya menantunya Pak Haji Darmawan. Begitu nama Darmawan keluar dari mulutku, perubahan di wajah wanita itu terjadi sangat drastis. Matanya yang tadi menyipit curiga, tiba-tiba membelalak lebar. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menegang. Dia membuka mulutnya, berusaha mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya suara erangan parau yang menyakitkan. Dia bisu. Tunawicara. Iya Bu, Pak Darmawan yang kemarin kesini antar sembako. Saya cuma mau silaturahmi. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, wanita itu menyambar keranjang buah di tanganku. Aku pikir dia menerimanya. Ternyata tidak. Dengan gerakan kasar, dia melempar keranjang buah itu ke tanah becek di depan rumah. Apel dan jeruk menggelinding kotor terkena lumpur. Aku terlonjak kaget. Jantungku mau copot. Bu, kenapa dibuang? Wanita itu tidak berhenti. Dia maju selangkah, mendorong bahuku dengan keras sampai aku terhuyung ke belakang. Pergi. Mungkin itu yang ingin dia teriakan, tapi yang terdengar
hanya raungan kemarahan yang tidak jelas. Tangannya menanjuk-nanjuk ke arah jalan raya, mengusirku. Matanya, astaga, aku belum pernah melihat mata sejahat itu. Di matanya tidak ada rasa terima kasih sedikit pun. Yang ada hanya kebencian yang murni. Kebencian yang sudah mendarah daging. Tiba-tiba, dari dalam rumah yang gelap, terdengar suara benda diseret. Seorang laki-laki tua muncul. Dia tidak berjalan. Dia menyeret tubuhnya di lantai tanah. Kedua kakinya tampak layu. Bengkok tidak wajar, seperti tulang yang pernah remuk dan tidak pernah diobati dengan benar. Laki-laki itu mungkin suaminya. Pak Yanto menatapku. Kalau tatapan istrinya penuh amarah, tatapan laki-laki ini jauh lebih mengerikan. Tatapannya kosong, mati, tapi saat melihat wajahku, dia meludahi lantai. Cuy! Dia memukul-mukul kakinya sendiri yang cacat, lalu menunjuk tumpukan beras pemberian Bapak di sudut teras. Dia mengambil segenggam beras dari karung yang terbuka, lalu melemparkannya ke arahku. Butiran beras menghujani wajahku. Terasa perih, mereka tidak menginginkan ini. Mereka jijik dengan beras ini. Aku mundur ketakutan. Kakiku gemetar. Kenapa? Kenapa kalian marah? Bapak saya kan sudah bantu kalian bertahun. Wanita itu mengambil sapu lidi. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, siap memukulku jika aku tidak segera pergi. Air mataku menetes karena panik. Aku berbalik dan lari. Lari menjauh dari gubuk neraka itu. Sepanjang jalan menuju mobil, otakku buntu. Kalau Bapak adalah malaikat penolong bagi mereka, kenapa mereka menatapku seolah aku adalah keturunan iblis? Kenapa mereka menerima sembako itu tapi meludahi pemberinya? Dan kenapa kaki Pak Yanto itu, bentuk kakinya mengingatkanku pada sesuatu, seperti korban kecelakaan yang terlindas beban berat. Sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik karang-karang beras itu. Dan aku mulai sadar, gemetar tangan Bapak kemarin sore bukanlah gemetar karena lelah. Itu gemetar ketakutan saat bertemu dengan korban-korbannya. Penjelasan Mas Bayu terdengar sangat indah, sangat heroik. Tapi di telingaku ada nada sumbang yang menyakitkan. Kalau Bapak sebaik itu, kenapa Pak Yanto meludahiku? Kalau Bapak sebaik itu, kenapa istrinya menatapku dengan kebencian setengah mati? Dan kenapa Bapak pulang dengan tangan gemetar ketakutan? Bukan kelelahan. Ada yang tidak sinkron antara cerita versi Bapak dan kenyataan di lapangan. Mas, waktu kecelakaan itu, ada saksi lain nggak? Atau ada polisi yang datang? Mas Bayu menggeleng. Nggak ada. Nggak ada. Dulu kan zaman susah. Mil, birokrasi ribet, kata Bapak. Mereka selesaikan secara kekeluargaan aja. Bapak kasih uang santunan besar di awal supaya Pak Yanto
nggak usah lapor polisi atau Depnaker. Katanya, biar Pak Yanto bisa langsung fokus berobat. Nggak usah pusing urus sidang. Deg. Kata kunci itu akhirnya keluar. Supaya nggak usah lapor polisi. Darahku berdesir dingin. Itu bukan santunan, Mas. Itu uang tutup mulut. Tiba-tiba, potongan teka-teki itu mulai menyatu di kepalaku. Pak Yanto tidak melapor karena dibayar. Pak Yanto cacat seumur hidup dan kebaikan Bapak selama puluhan tahun ini. Jangan-jangan itu bukan sedekah. Itu adalah cicilan rasa bersalah. Atau lebih parah lagi, itu adalah upeti supaya bangkai di masa lalu tidak tercium keluar. Bapak bukan malaikat. Bapak adalah orang yang menyandera hidup orang lain dengan beras dan mie instan. Mila, kok melamun? Mas Bayu menyentuh tanganku. Aku tersentak. Aku menatap wajah suamiku yang polos. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hidup dalam dongeng kepahlawanan ayahnya. Nggak apa-apa, Mas. Cuma ngeri aja. Bayangin kakinya kejepit mesin. Iya, ngeri banget. Makanya, kamu jangan lupa doain Bapak ya. Beliau itu orang suci. Aku tersenyum tipis. Senyum yang getir. Malam itu, saat Mas Bayu sudah tidur mendengkur, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku teringat satu hal lagi. Struk token listrik yang kutemukan di mobil Bapak. Kenapa harus Bapak yang bayar listriknya juga? Kalau cuma sedekah sembako, harusnya cukup kan? Kenapa Bapak mengontrol semua aspek kehidupan mereka sampai ke listrik-listriknya? Kecuali Bapak takut mereka punya akses informasi. Bapak takut mereka bicara pada orang lain. Aku harus kembali ke sana. Aku harus tahu kejadian sebenarnya versi Pak Yanto. Tapi, bagaimana caranya bicara dengan orang bisu yang membenciku? Lalu, aku teringat anak tetangga mereka. Ada anak kecil yang main di depan gubuk waktu aku diusir kemarin. Mungkin dia bisa jadi kunci. Siang itu, matahari bersinar terik, seolah ingin membakar atap-atap seng di kampung rawa hitam. Aku kembali lagi. Kali ini, aku tidak membawa buah, tidak membawa sembako, dan tidak membawa niat untuk beramal. Aku membawa buku tulis kosong dan sebuah pulpen. Aku memarkir mobil di tempat yang sama, lalu berjalan cepat menuju gubuk nomor ke-88. Jantungku bergemuruh. Aku merasa seperti sedang berjalan menuju sidang pengadilan. Di teras gubuk yang beralaskan tanah itu, wanita istri Pak Yanto sedang menjemur pakaian bekas. Dia berhenti saat melihat bayanganku. Matanya langsung menyala marah. Dia menyambar sapu lidi lagi, bersiap mengusirku. "Tunggu, Bu. Tunggu." Aku mengangkat kedua tanganku, tanda menyerah. Saya bukan mau kasih beras. Saya bukan mau menghina. Saya cuma mau tanya satu hal. Wanita itu diam. Tapi sapu lidinya masih terangkat. Napasnya memburu. Dadanya naik turun menahan emosi. Suami saya bilang, Pak Yanto cacat karena kesalahannya sendiri. Karena dia lalai dan ngantuk waktu kerja. Apa itu benar? Pertanyaan itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Wanita itu melempar sapunya. Dia tidak berteriak karena dia tidak bisa, tapi dia memukul dadanya sendiri berulang kali dengan keras. Biug. Biug. Dia menggeleng. Kuat-kuat. Air matanya muncrat keluar. Dia menunjuk-nunjuk ke arah langit, seolah bersaksi pada Tuhan bahwa ucapan itu fitnah keji. Pak Yanto yang duduk di kursi roda butut di pojok teras tiba-tiba meraung. "Argi, Tara Argi." Suara itu bukan kata-kata. Itu suara keputusasaan murni. Dia memukul kakinya yang bengkok dengan kepalan tangan, mencoba mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Aku memberanikan diri maju selangkah. Aku meletakkan buku tulis dan pulpen di atas meja kayu reyot di antara kami. "Tulis, Bu. Tolong tulis yang sebenarnya. Saya menantunya. Tapi saya nggak tahu apa-apa. Kalau bapak saya jahat, kasih tahu saya." Wanita itu menatap buku tulis itu. Lalu,
menatapku. Ada keraguan di matanya. Mungkin dia takut. Mungkin dia berpikir, aku adalah mata-mata yang dikirim Bapak untuk memastikan mereka tetap bungkam. Tapi rasa sakit hati yang dipendam puluhan tahun itu rupanya lebih kuat dari rasa takut. Dengan tangan gemetar, wanita itu menyambar pulpen. Dia duduk di bangku kecil, menunduk di atas kertas. Dia menulis dengan penekanan yang kuat sampai kertasnya nyaris sobek. 1 menit yang hening dan mencekam. Hanya suara gesekan pena di kertas kasar yang terdengar. Setelah selesai, dia menyobek kertas itu dan menjejalkannya ke dadaku. Aku membacanya. Tulisan itu jelek, berantakan, dan banyak coretan. Tapi pesannya jelas, sangat jelas, hingga membuat darahku berhenti mengalir. Suamiku tidak ngantuk. Mesin macet. Darmawan suruh perbaiki, tapi tidak mau matikan mesin karena takut produksi lama. Suamiku masuk ke bawah mesin. Darmawan tidak, sengaja senggol tuas. Kaki suamiku hancur. Aku menutup mulut, menahan jeritan. Darmawan bapak mertuaku yang terhormat bukan penolong korban kecelakaan. Dia pelakunya. Aku membaca baris berikutnya yang ditulis dengan tinta lebih tebal. Dia ancam kami. Kalau lapor polisi, kami akan dibunuh pelan-pelan. Dia janji kasih makan asal kami diam dan jadi anjingnya. Beras itu bukan sedekah. Itu uang tutup mulut. Dia beli kaki suamiku dengan mie instan. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di tanah becek itu. Dunia rasanya berputar. Selama ini, Bapak dipuji satu kompleks sebagai dermawan. Mas Bayu bangga setengah mati pada ayahnya. Ternyata semua itu palsu. Bapak membuat Pak Yanto cacat karena kecerobohannya sendiri. Dan alih-alih bertanggung jawab secara hukum, Bapak memanfaatkan kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka. Bapak membeli kebebasannya dengan sembako murah setiap bulan. Bapak menjadikan mereka proyek amal agar Bapak merasa dosanya terampuni, sekaligus memastikan mereka tetap hidup di bawah kendalinya. Selama mereka menerima beras itu, mereka terikat hutang budi atau, lebih tepatnya, hutang ketakutan. Itulah kenapa Bapak gemetar setiap pulang dari sini. Dia bukan gemetar karena lelah beramal. Dia gemetar karena baru saja menatap mata korbannya. Dia gemetar karena takut suatu hari rahasia busuk yang dia kubur di bawah tumpukan karung beras ini akan meledak. Aku menatap Pak Yanto dan istrinya dengan pandangan kabur oleh air mata. Maafkan saya, Bu, Pak, maafkan saya. Aku bersujud di kaki mereka. Aku merasa jijik dengan diriku sendiri. Jijik dengan makanan enak yang kumakan di rumah, yang mungkin dibeli dari hasil penghematan. Bapak yang tidak membayar ganti rugi yang pantas. Wanita itu tidak memelukku. Dia tidak memaafkan. Dia hanya menatapku dingin, lalu menunjuk jalan keluar. Dia ingin aku pergi. Dia ingin aku membawa kebenaran busuk ini pergi dari gubuknya. Aku bangkit berdiri dengan sisa tenaga. Kertas sobekan itu ku genggam erat di tangan. Aku masuk ke mobil, membanting pintu, dan menangis histeris. Menangis untuk nasib Pak Yanto. Dan menangis untuk suamiku yang polos, yang hidup dalam kebohongan ayahnya. Sekarang, aku memegang kuncinya. Pulang nanti, aku tidak akan lagi melihat wajah teduh Pak Haji Darmawan. Aku akan melihat wajah monster yang bersembunyi di balik peci putih. Dan monster itu harus diadili. Rumah kami terasa dingin saat aku melangkah masuk. AC ruang tamu menyala seperti biasa. Lampu kristal gantung bersinar terang dan aroma masakan opor ayam tercium dari dapur. Semua kemewahan ini tiba-tiba terasa menjijikkan. Aku berjalan menuju ruang makan. Di sana, Mas Bayu dan Bapak sudah duduk menghadapi piring masing-masing. Bapak mengenakan baju koko putih bersih dan peci hitam andalannya. Wajahnya terlihat lelah, tapi tenang. Seolah-olah dosa masa lalu tidak sedang menggerogoti jiwanya.
Mila sudah pulang. Ayo makan. Nduk, tadi Bapak minta Mbok masak opor kesukaanmu. Bapak menyapa ramah. Sendoknya menyuap nasi dengan tangan yang sedikit gemetar-gemetar tua. Bukan gemetar takut seperti kemarin. Aku tidak menjawab. Aku menarik kursi di seberang Bapak. Suara kakinya berdecit tajam di lantai marmer, membuat Mas Bayu menoleh. Kamu kenapa, sayang? Kok mukanya kusut gitu? Dari mana sih? Dari mana sih? Aku menatap Mas Bayu sebentar. Suamiku yang polos. Suamiku yang bangga setengah mati. Punya ayah seorang malaikat. Maafkan aku, Mas. Malam ini aku harus menghancurkan pahlawanmu. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan sobekan kertas buku tulis yang kucel itu. Aku meletakkannya di tengah meja makan, tepat di samping mangkuk opor yang mengepul. Aku dari Rawa Hitam. Pak, dari rumah Pak Yanto. Prank, sendok di tangan Bapak jatuh menghantam piring keramik. Kuah opor menciprat sedikit ke baju koko putihnya. Noda kuning yang kontras. Wajah Bapak yang tadi tenang dalam sekejap berubah menjadi abu-abu. Matanya membelalak, menatap kertas lusuh di meja itu. Dia tahu kertas apa itu. Dia tahu tulisan tangan siapa itu. Napasnya mulai memburu. Kamu, ngapain ke sana? Suaranya serak. Terdengar seperti bisikan orang tercekik. Aku mau balikin ini, Pak. Aku mendorong kertas itu lebih dekat padanya. Istri Pak Yanto titip pesan. Katanya, beras Bapak bulan ini rasanya seperti darah. Mas Bayu mengerutkan kening, bingung melihat ketegangan yang tiba-tiba meledak ini. Mila, kamu ngomong apa sih? Beras. Apa? Darah. Apa? Tanya sama bapakmu, Mas. Tanya kenapa Pak Yanto kakinya hancur. Tanya kenapa Bapak takut setengah mati setiap pulang dari sana. Mila, cukup. Bapak menggebrak meja. Tenaganya tiba-tiba muncul, entah dari mana. Jangan lancang kamu. Saya ini orang tua. Saya ini mertuamu. Aku tidak gentar. Rasa takutku sudah habis di gubuk tadi siang. Bapak senggol tuasnya kan? Pertanyaan itu membuat ruangan hening seketika. Mas Bayu ternganga. Bapak membeku. Bapak senggol tuas mesin pres itu waktu Pak Yanto masih di bawahnya. Bapak takut produksi berhenti. Jadi Bapak paksa dia perbaiki mesin nyala. Dan waktu kakinya hancur. Bapak bukan lapor polisi. Bapak malah bungkam. Mulut mereka pakai uang. Bohong. Itu fitnah. Orang bisu itu ngarang cerita. Bapak berteriak. Tapi matanya tidak berani menatapku. Matanya lari ke sana kemari, mencari jalan keluar. Mereka bisu karena syok, Pak. Dan Bapak manfaatin itu. Bapak kasih mereka makan bukan karena Bapak dermawan, tapi supaya mereka tetap jadi anjing penjaga rahasia Bapak. Mila. Mas Bayu berdiri, wajahnya pucat. Apa benar itu, Pak? Bapak diam. Napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin mengucur deras dari balik pecinya. Itu kecelakaan, Bayu. Bapak nggak sengaja. Bapak panik. Waktu itu pabrik lagi krisis. Kalau polisi masuk, pabrik ditutup. Kita bisa bangkrut. Kamu nggak bakal bisa kuliah. Pengakuan itu meluncur keluar. Bukan permintaan maaf, tapi pembenaran diri. Mas Bayu jatuh terduduk kembali di kursinya. Dia menatap ayahnya seolah melihat orang asing. Sosok pahlawan yang dia puja seumur hidup hancur berkeping-keping di depan matanya. Jadi, sekolahku, rumah ini, makan, kita, semuanya dibayar pakai kaki Pak Yanto? Mas Bayu menangis. Tangis laki-laki yang kehormatannya dicabut paksa. Bapak berusaha meraih tangan anaknya. Bapak lakukan itu buat keluarga kita. Bayu, Bapak sudah tebus dosa Bapak. Bapak kasih mereka makan puluhan tahun. Bapak santuni mereka. Bapak ini orang baik, Bayu. Satu kampung tahu Bapak orang baik. Jangan keras-keras, Pak. Aku memotong dingin. Bapak teriak begitu bukan karena Bapak yakin Bapak baik, tapi karena Bapak takut tetangga dengar. Bapak takut gelar Haji Darmawan yang terhormat itu runtuh. Bapak terdiam.
Bibirnya gemetar hebat. Dia melihat noda kuah kuning di baju putihnya. Noda yang tidak akan pernah bisa hilang. Seberapa keras pun dia mencucinya. Malam itu, makan malam kami berakhir tanpa ada satu suap pun nasi yang masuk ke mulut. Mas Bayu masuk ke kamar dan mengunci diri. Isak tangisnya terdengar samar. Bapak duduk sendirian di meja makan yang penuh makanan mewah itu. Lampu kristal di atasnya bersinar terang, menyoroti sosok tua yang kesepian dan ketakutan. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mertuaku untuk terakhir kalinya dengan rasa hormat. Rasa hormat itu sudah mati. Mulai besok, Pak, Mila yang akan kirim beras ke sana, tapi bukan sebagai sedekah dari malaikat. Aku menatapnya tajam, tapi sebagai cicilan hutang dari seorang penjahat. Aku berbalik pergi, meninggalkan Bapak yang menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangan yang gemetar. Di luar, suara azan Isya berkumandang dari masjid komplek. Biasanya, Bapak akan buru-buru berangkat untuk menjadi imam, berdiri di baris paling depan, dipuja dan dicium tangannya oleh jamaah. Tapi malam ini, sang malaikat pinggir kota tidak berani melangkah keluar rumah. Dia tahu Tuhan dan satu keluarga bisu di sana tidak pernah tidur menyaksikan sandiwaranya.